Ini tapi udah keren nih. Nah, sekarang ibu nanya apa? Sekarang umur dia menyusui. Dia sufor. Sufor mah gampang bu. Sufor itu ya yang harus dicatat 7 bulan belajar pakai sipikap. Sipikap itu yang mak-mak itu. Coba keluarin lagi yang punyanya dokter itu. Sipikap itu yang mak-mak. Ya, maksudnya gini. Jadi bertumbuh berkembang itu dua-duanya dilihat. Kalau bertumbuh kita cuma menghitung volume susu. Ya, kalau berkembang itu mulutnya harus pinter. Jadi jangan semuanya disipikapin. Kaget-kaget bayinya nanti nggak mau minum susu dia. Nah sekarang ibu bertanya apa? Sambil itu, sampai disiapin. Ya ini oke banget. Berat badannya udah oke. Nah makannya sekarang apa? Hari ini menunya beras merah organik, Oke. jagung manis. Jagung manis. Ya. Itu karbo semua. Ya. Asal ibu tahu aja itu karbo semua. Kita kan karbo, protein, lemak. Iya. Oke. Jagung dan telur. Apa? Itu ayam kampung. Ayam kampung. Telur ayam biasa. Oke. Terus kaldu ayam omelet. Kale powder. Labu siam. Oke. Ditambah evo, keju dan sambal butter. Oke. Pertanyaannya, karena ini bagus nih. Paling ibu main komposisi. Saya cuma kasih penekanan. Kalau ada sayur diamatin bisa cukup atau tidak? Bisa. Kalau bisa teruskan. Ya, teruskan. Kemudian protein hewaninya 7 bulan, kira-kira 50 gram. Ini anaknya pintar makan. Nah, ya, kalau pintar makan, susunya jangan terlalu banyak. Kira-kira 600 sampai 750 ml, makannya 3 kali. Kalau pintar makan nih ya, pintar makan 7 bulan, 3 kali makan, total volume sekali makan itu kira-kira setengah mangkok tadi. Makan ya dok? Sekali makan 7 bulan ya. 7 bulan. Mana yang 7 bulan? 7 bulan? Ada yang 7 bulan? 7 bulan sekali makan setengah mangkok. Dagingnya total 1 hari 50 gram ya. Setengah telapak tangan kita kurang lebih ya. Itu boleh dibagi 2, dibagi 3. Yang saya lihat, yang saya harus tekankan itu yang protein hewani ya. Karena biasanya ibu-ibu itu atau kita semua itu makannya karbo. Ya, jadi seringkali daging ikannya kurang. Ikannya banyak kan sayur, jangan. Perhatikan protein hewani. Ya, jadi 7 bulan 3 kali makan atau 2, kalau dia senang makan 2 kali 150 ml. Setengah mangkok atau setengah gelas mineral itu 120. 1 gelas mineral itu 240. Jadi tinggal ibu naik-naikin. Tadi kan 6 bulan 120 sekali makan. 6 bulan ya. Dagingnya 15 gram sampai 30 gram. 6 bulan. 7 bulan naik 2 kali 120 sampai 150. 2 kali. Kalau nggak mau, jadi nggak usah 2. 3 kali 100. Kan 300 juga. Dagingnya tadi yang 50 gram, masing-masing 15 gram. Kalau 3 kali, kalau 2 kali kan 25 gram. Jadi artinya sebetulnya sih gampangnya itu ya. Pertama pakainya 1 kotak korek api. Begitu naik 2 kotak korek api. Begitu naik 3 kotak korek api. Naiknya bener nggak naik? Lihat grafik berat badan. Kalau grafiknya naik berarti bener. Kalau grafiknya kok masih kurang, naikin gitu. Gampangnya seperti itu ya kan. Jadi maksudnya bukan jadi kita nggak usah ngafal-ngafal, lihat aja grafiknya ya. Ibu ada yang ditanyakan lagi? Biasanya anak saya tuh kalau lagi makan langsung kalau iya. Nggak kejar lagi. Berat badannya naik kan? Naik. Kalau berat badannya naik nggak usah takut dengan itu, karena bisa, karena ibu kasih serat. Kalau ibu mau dia tidak begitu, kurangin serat. Serat itu 2 sayur buah itu tadi kan soalnya ada tadi sayurnya labu siam itu serat. Kale ya, jadi kale buncit kurangin deh salah satu. Biasanya kalau nggak konstipasi dia diare atau maksudnya frekuensinya lebih sering. Cuma itu pun juga nggak masalah kecuali berat badannya tidak naik ya. Itu kan keren tuh tadi. Oke, udah ya. Oke, coba silakan ibu. Oke, umurnya berapa nih? 4 bulan 1 minggu. Nah ini hati-hati, ini berat lahirnya kan 3 kilo. Ini dia pindah grafik, jadi ini harus hati-hati. Ini sekarang dia 4 bulan ya. Iya. Ibu bekerja?
Enggak di rumah, tapi bekerja di rumah. Nah, nanti gini nih, bekerja di rumah itu juga namanya bekerja. Jadi artinya gini, ini ibu mesti naikin pakai ASI perah supaya dia dapat di sini nih, bukan dia dapatnya di sini nih. Jadi ibu mesti naik ke sini. Ya, jadi jangan hanya menyusui, apalagi ibu sambil bekerja di rumah. Kadang-kadang ibu sambil data sambil ngingetin pekerjaan. Jadi saya menganjurkan ASI perahnya banyak, ASInya banyak. Lumayan sih dok, tapi sekarang udah enggak. Waktu itu kan dinaikin tuh dok, udah 800 gram sempat sebulannya. Itu di awal kali ya? Ini di sini, di sini, oke. Tapi dia jadi bingung putih waktu itu dok. Ya, jadi kalau menurut saya ya, ini kalau memilih nih, karena dia udah masuk ke periode 2, masuk ke periode belajar. Ya, kalau ibu mau pakai ASI perah, ya, waktu tidur itu ibu pakai botol, waktu melek itu dia pakai sendok, supaya berat badannya melaju. Neteknya nggak kita hilangin. Waktu meleknya itu waktu tubuhnya nggak lapar dong, atau gimana? Jadi kayak dijadwalin, kayak orang makan. Jam 7 atau jam 8, jam 12, jam 17. Maksudnya itu begitu kita mau makan, dia udah pinter sendok. Ya, neteknya kita nggak hilangkan. Ini sih belum jelek, tapi dia pindah nih grafiknya. Ya kan dari sini nih. Tapi bagusnya kan 800 gram, bagus. Kalau menurut saya, ibu tetap kombinasikan. Karena kalau enggak nanti ini sebentar lagi waktunya makan, nanti canggih banget. Yang itu sempat kata air sih dok di situ. Ya, bisa dia turun. Ya, nah sekarang ibu nanyanya apa? Yang masih bingung? Ya, itu sih dok, apa namanya, kalau segini belum perlu masih bingung kan? Belum, karena ini masih bagus. Tapi saya harap, ini kan dia di sini nih Bu. Kalau bisa naikin di sini. Kalau menurut saya, ibu tetap memerah ASI. Caranya memberikan pakai sendok supaya nanti begitu MPASI dia udah pinter sendoknya. Nanti begitu masuk MPASI sama seperti tadi, beras putih itu paling cepat naikin berat plus protein hewan. Ya, tapi ini ya karena dia begini, jangan monitoring sebulan, seminggu. Ibu tadi lihat ya 4,5 ke 600, jadi bagi 4 150 gram seminggu. Kalau dia kurang, ASI perahnya naikin. Ya, oke. Tidurnya jangan malam-malam. Tidak boleh malam, jam 7 netek, tidur. Iya, biasa jam 6 terus sampai jam 5 atau jam 6. Ya, tapi kalau jam 6, bayinya seperti ini, dia harus ada netek tuh malam. Iya, 2 jam sekali sih dok. Oke. Jadi disendokin aja gitu. Kalau memulai MPASI di bawah 6 bulan itu ada resiko macam-macam ya. Resiko alergi ada, resiko nggak bisa diserap ada. Ya, jadi banyak resikonya. Jadi kalau ibu masih bisa ASI eksklusif sampai 6 bulan, itu lebih bagus ASI eksklusif. Maksud saya, nggak usah nyusu, kombinasi dengan ASI perah. Kalau yang udah 4-6 bulan, karena kita nanti kapan-kapan, maksudnya begitu jelek kan kita mau MPASI, itu dia harus tampil pakai sendok. Jadi belajar aja. Ya, ibu-ibu di sini ini dapat zat besi nggak semua? Dapat. Yang nggak dapat siapa? Ibu. Berat badan bayinya, usia bayinya berapa? 6 bulan. Kalau yang belum dapat ya, kalau mau tahu cek darah deh. Karena memang nggak semua harus. Ya. Ya, Perlin, Peris, Matover, Perlin. Dia itu nggak bisa swab dimasukin. Oke, jadi berarti nggak dapat benar ya. Kalau yang nggak dapat benar, karena saya udah riset sendiri di rumah sakit saya, rumah sakit Boda itu semua orang tidak ada yang tidak punya uang, tapi aneminya tinggi, 30% bayinya anemi. Saran saya 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan itu ngecek aja darah Bu. Jadi ibu artinya kan zat besi itu nggak enak. Ya, ngecek aja darah, boleh ke lab, cek aja darah rutin biasa, lihat nilai hemoglobin. Kalau dia 11 berarti nggak perlu. Tapi kalau dia di bawah itu, terus ibu susah nih makannya, tadi kan zat besinya mau dicari, itu pasti akan kurang nanti. Jadi caranya memberi, dikasih dosis sama dokter anaknya berapa? 0,5, coba turunin 0,2, tapi kasihnya 2-3 kali. Ya, selalu begitu kalau bayi. Ya, sekarang coba mulai 0,2 nih. Itu sedikit banget Bu. Ngasihnya sebelum netek atau sebelum makan. Dia harus perut kosong. Ya, ngasihnya kalau dia muntah itu jangan di stop, kasih lagi. Ya, paling bagus itu subuh waktu dia merem-merem itu kasih.
Jadi belum on banget. Cuma jangan sampai kesel lah. Ya, kasih sedikit aja. 2 jam. Itu resiko muntahnya lebih ada. Kalau nggak suka, kalau suka mah nggak apa-apa. Jadi perut kosong itu terjadi 30 menit sebelum netek atau makan, atau 2 jam perutnya kosong lagi. Ya, jadi biasanya sih gini, subuh udah kadung netek nih, oke, nanti kan bangun yang jam 9, jam 10 itu kasih lagi. Kan itu udah mau nyusu nih, kasih lagi gitu. Karena zat besi itu kalau dikasih deket banget dengan makan, asemnya kurang di dalam lambung, udah susah ngasihnya, tambah nggak diserap gitu. Ya, caranya gitu. Jadi ibu harus cerdas, kreatif, inovatif. Ya, Cerelaknya biarkan, karena itu kan yang menyelamatkan berat badan. Nanti ibu bikin sup yang seenak cerelak. Bisa, ya bisa cara masak yang enak ya. Pokoknya bawang putih, bawang bombay, tumis. Kasih tomat, enak. Tomat kan prinsipnya kalau diserap itu kan dimasak sedikit, ya kan? Masukin tuh ke sup, bu. Supnya dibikin enak lagi. Ya, kasih tuh ceker ayam banyak, keprek-keprek keluar tuh. Ya, ceker aja kan udah enak. Masukin bumbunya ke sana. Kasih tuh. Itu udah berapa umurnya sekarang? Udah 7 bulan. 7 bulan ya? Akhirnya. Udahin telur. Udahin telur. Iya, enak kan kayak bikin ini. Maksud saya, coba kreatif. Karena bisa bu, bisa. Ibu bikin sup makaroni. Bikin yang enak banget. Ya, bikin pepes. Yang enak banget loh bu. Tapi si serelaknya jangan hilang dulu. Karena kalau enggak nanti dia takutnya nggak mau makan. Nah, terus problemnya dok kalau dia makan serelak, dia susah pupnya. Nah, jadi dia kan nggak ada bayi yang sensitif, tapi udah 7 bulan tuh susah pup berdarah nggak? Kadang masih ada suka merahnya dikit, cuman kemarin pup aja keras sama nangis. Ya, jadi nanti begini, coba ibu serelaknya separuh porsi atau sepertiga porsi, terus ibu bikin yang enak, nasi uduk bu. Nasi uduk, karena itu kalau makanan instan kan gitu jeleknya. Terlalu enak sehingga kita susah niru. Bikin nasi uduk, nasi goreng, terus seperti kita. Boleh kan tadi saya udah bilang ya, nasi uduk, nasi goreng boleh. Kalau udah soto ayam, sop buntut, enak. Dihalusin gitu. Iya, dihalusin, disaring, masukin tuh ke serelaknya. Tapi nggak pakai gula, nggak pakai garam gitu kan? Kalau udah sampai soto ayam, ibu rasain soto ibu enak nggak kalau nggak pakai garam? Karena gini. Nggak enak sih dong kalau saya makan. Karena gini, kalau ibu main makanan instan, kalau ibu teliti itu ada garamnya bu. Iya pasti. Ada gulanya. Gulanya juga. Jadi ibu jangan mundur lagi. Ya, yang bikin nggak bisa pup itu pasti bukan itu. Komponen yang ada di serelak itu, saya punya soalnya beberapa bayi yang kalau makanan instan dia susah pup, tapi udah kado senang. Iya betul. Jadi kita kurangin, masukin makanan kita atau bikin perkedel bu. Perkedel khusus kayak kita, ya kasihin parutin keju di kentang itu, ya. Terus ibu tumisin daging sapi itu ditumis, bener tumisan ya. Terus ibu masukin di perkedel kepal-kepal. Terus ibu mau goreng itu campur telur, tepung terigu, tepung roti, goreng, masukin ke serelaknya. Jadi serelaknya jadi kita kurangin, ada makanan utama. Oh tapi nggak apa-apa ya dok, yang ntar di mash aja gitu langsung. Ya, jadi tekstur makanan sesuaikan dengan bayi. Ya. Nah itu dok, kapan kita mulai teksturnya itu mulai ganti itu kapan? Kalau bayinya siap. Kalau ibu nyoba aja misalnya ibu makan lagi ada perkedel di rumah ya, atau misalnya telur atau tahu goreng. Ibu ambil dalamnya, ambil sedikit bu, ibu masukin kayak tadi tuh di belakang. Ya. Jadi jangan semua dirubah, nanti nggak mau makan dia. Ya pelan-pelan, karena belajar itu semua dari pelan-pelan. Ya, semua otak bayi itu ya cuma dia harus melakukan sesuatu berulang-ulang, terus menerus, pasti bisa. Ya soalnya saya bingung ini dok, sama kayak ibu yang tadi, anak saya nggak mau makan, nggak mau minum. Ibu yang tadi namanya siapa? Ira. Ibu Ira ya. Nama ibu yang tadi. Sama kayak ibu Ira. Anak saya juga nggak mau minum zat besi, tiap kali dikasih muntah. Tadi caranya tahu ya. Satu, perutnya kosong, karena kalau dia muntah nggak ada yang dimuntahin.
Karena kalau muntah itu kan nggak enak kalau ada isi, ya jadi kita muntah kan nggak enak asam, karena nggak mau dia. Terus hati ayam juga nggak mau anak saya. Hati ayam bukan satu-satunya makanan, bukan. Saya dulu ibu saya masih di puskesmas bu, gajinya cuma sedikit banget. Jadi hati ayam aku ya. Sekarang ini nggak usah hati ayam kalau dia nggak suka. Cuma kalau ibu mau mengenalkan hati ayam, jangan langsung dikasih hatinya karena hati itu pahit ya. Kalau dia nggak suka, nggak usah dipaksa, tapi kita bisa olah. Misalnya di serlak itu, ibu hati ayamnya tumis, pakai bawang bombaynya banyak, sedikit aja masukin ke sana. Ibu suka makan hati nggak bu? Enggak. Nah, orang ibunya nggak suka. Ya, enggak, saya nggak minta ibu makan hati ayam. Makanya paling bagus, ibunya makan apa, anaknya makan itu aja. Nggak apa-apa kok, nggak harus kok. Ini kan contoh. Ya, hanya contoh, tidak harus. Kalau ibu makan apa, itu ikutin. Ibu paling suka makan apa? Karena gini, bayi menyusui itu ya, dia itu udah rasa makanan itu dari ibu justru. Ya, jadi ibu makannya misalnya steak, misalnya hokben, ya, hokben ya. Hokben itu apa? Udah. Iya, Maksudnya ayam kan? Oke, kita ibu olah ayamnya seperti teriyaki. Mas, jangan pakai bumbu botol dulu di awal. Masukin ke sana. Bukan nggak boleh ya, tapi mungkin kalau bumbu botol itu anak-anak yang batuk-batuk sering itu aja kita suruh stop. Bumbu-bumbu yang kecap-kecap, sok-sokan itu kita suruh stop. Jadi kalau bumbu botol itu kan kalau kita pengen rasa manis, ya udah kasih aja gula. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan kecap, kan kecap rasa manisnya kan, bawang bombay itu banyak juga manis. Nanti ibu kasih gula, misalnya bikin semur, dan kasih. Ya, dicoba ya bu, itu tantangan sih, tapi pasti bisa bu. Sama tidur dong, anak saya tidurnya juga masih berantakan. Ya, saya hari ini dari kemarin mengupload tentang tidur. Karena semua yang datang ke saya, bayi-bayi yang susah makan, itu tidurnya malam-malam banget. Ya, apa yang terjadi pada tidur, pada bayi? Kita juga sama ya, cuma kita kan nggak bertumbuh berkembang, kita kan udah mentok nih. Kalau bayi ya, pada anak itu ada hormon pertumbuhan namanya, itu jam 11 malam dia baru beraksi. Dan itu terjadi pada saat bayinya atau anaknya tidur lelap. Tidur lelap itu nggak terjadi baru merem langsung naik, itu enggak. Tidur lelap itu biasanya 2-3 jam setelah tidur. Jadi kalau ibu menyusui, cuma satu tugas ibu, jam 6, jam 7 ibu sudah di rumah. Maksudnya jangan keliling-keliling bayinya, pasti bisa. Sekarang dia tuh selalu tidur jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Oke, terus? Kalau dia sebelum jam 12 tuh nggak bisa lelap. Jadi nggak apa-apa. pasti jam 11 bangun atau jam 10.30 bangun. Besok itu tidur. Oke, jam 10.30 bangun, yang ibu kerjakan apa? Nyusun lagi. Iya, udah benar itu. Terus aja bu, terus aja. Ibu anaknya baru umur 7 bulan, belum 3 tahun. Jadi tenang aja. Enggak bener. Saya soalnya ibu menyusui, tinggalnya saya dulu dokter puskesmas. Saya heran banget lihat orang kenapa susah banget tidurin pada menyusui. Itu senjata, tidur di tetek dulu aja. Enggak apa-apa. Karena saat dia nyusu, itu hormon, jadi otak itu rileks, sama seperti orang tidur. Nah nanti kalau dia udah tidur ya, ibu pentilnya dibuka, tapi jangan geser badannya dulu. Ini baru untuk belajar nih, orang-orang saya di Bali semua begitu tuh, gampang tidurnya. Sampai sekarang udah kelas 1 SD jam 7 pluk kayak orang langsung tidur dia. Biar di mana-mana tidur dia. Sekarang ini ya, yang di sini nih bayi-bayi ini, kalau sekarang ibu susah atau tidak mau mengatur, ibu akan susah terus. Ya, jadi atur, karena tidur itu penting bu. Waktu tidur itu hormon pertumbuhan naik. Besok dia lapar. Ya, di samping semua kegiatan dan pengalaman bayi itu kan belajar dari pengalaman. Itu terekam dia saat tidur. Jadi jangan main-main sama tidur. Ya, biasanya sih saya lihat ya, nanti ini sebentar lagi ini akan puasa. Saya banyak sekali sulit tidurkan bayi lagi kalau dibawa-bawa buka puasa. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi kalau ibu mau buka itu jam 6 ya. Jam 7 selesai kan? Pulang. Ya, lebih bagus lagi, jangan buka, maksudnya jangan tiap hari, karena kalau dia udah susah tidur, balikinnya itu 6 bulan. Susah. Ya, jadi kalau pada bayi itu jangan nyari masalah. Begitu ada masalah, kita lebih sulit. Lebih bagus kita mencegah. Itu udah paling bagus. Ya,
Jadi ibu umur 7 bulan tenang aja Bu. Pokoknya yang penting sekarang katakan aja. Bangun di 10:30. Ya, soalnya masih subuh juga masih bangun nih kalau Enggak apa-apa. kayak teman-teman anak-anak yang lain kayak bisa tidur 8 jam, 7 jam. Jadi nanti stop gini gitu. ya, caranya ya. Satu, tidak boleh nonton TV. Bayi itu nggak boleh karena dia jadi susah. Yang kedua, tidak boleh ke mall karena itu juga akan overstimulasi. Yang ketiga Bu, jangan bercandanya heboh waktu mau tidur. Ya, waktu mau tidur nih, yang malam. Kalau heboh itu boleh tuh, yang jam 3 sore itu boleh. Atau jam 4 pagi boleh, waktunya bangun. Tapi jangan yang mau tidur malam. Makanya dongeng itu bisa. Itu tadi saya terangin, bengong-bengong dia. Soalnya saya ngomongnya kan heboh. Oh, udah dia bengong. Jadi kita intonasinya dinaik turunin, bayinya pasti bengong. Itu kita biasanya dia kayak nih. Tapi jangan diganggu sampai gitu. Biasanya dia jadi susah tidur. Tapi jangan khawatir, itu akan dengan ibu konsisten membuat waktu tidur. Suaminya pulang jam berapa? Suami saya di Bali dong, jadi Oke. selalu video call sih kalau malam. Oke. Mungkin anak-anak Kalau itu, datang suaminya, yang dikerjain suaminya apa? Malam. ya Nggak boleh main sama bayi ya. Oh, Yang penting tidak boleh main video call, tidak boleh malam, tidak boleh menjelang bayi tidur. Video call boleh, tapi jangan menjelang bayi tidur. Tapi Karena anak itu saya sih udah pasti jam 7 jam 8 rewel, pasti udah mau tidur. Ya, bagus. Jadi gini, kalau orang menyusui itu nggak mungkin tidur sepanjang malam, nggak mungkin. Tapi supaya dia tidur sepanjang malam, makan sorenya dibikin kenyang. Ya, jadi makan sore itu dibikin kenyang, itu biasanya. Tapi makan sorenya jangan kemalaman, nggak bisa tidur lagi dia. Ya, jam 6 sudah selesai. Kan jam 7, setengah 8 tidur kan, atau jam 8. 1-2 jam sebelum tidur itu makan terakhir.